kami ini bersuara. Karena memang fungsi, tugas, dan tanggung jawab untuk melayani, melindungi rakyat itu ada pada negara. Nunggu berapa lama lagi? Pemerintah. Nunggu argumentasi apa lagi pemerintah untuk bertindak? Nunggu penderitaan yang macam apa lagi sampai keluar keputusan untuk membatalkan status PSN dan segera menghentikan proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim ini? Saya tanya itu. Apakah menunggu banyak rakyat yang menderita lagi atau banyak rakyat yang celaka lagi gara-gara kendaraan proyek PIK 2 yang sudah memakan korban hingga jiwa? Atau menunggu pemagaran laut itu bukan hanya 30 km tapi menunggu seluruh bibir pantai di wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia dipagari dan berubah menjadi negara kesatuan Republik Aguan? Apa menunggu begitu? Kalau sudah itu yang ditunggu, ini mah lingkaran besar dipaksakan masuk, ditelan oleh lingkaran yang kecil. Ini kan nggak normal maksudnya. Kok saya ini bukan sedang diurus oleh negara? Yang anggaplah lingkaran besar itu negara, kedaulatan. Nah, lingkaran kecil adalah korporasi. Nah, saya merasakan saya ini kok sebagai petani nelayan bukan sedang diurus oleh negara, tapi diurus oleh lingkaran kecil tadi, korporasi tadi. Nah, makanya saya sebagai rakyat, petani nelayan, enggak sudi dipimpin oleh korporasi. Enggak sudi, saya emang nggak mau. Lebih baik mati saya mah. Jadi menurut Kang Khalid, bahwa setelah adanya status PSN di PIK 2 ini, maka itu seolah-olah korporasi yang mengatur hidupnya. Iya, bukan lagi negara ya? Bukan lagi negara, karena bikin menderita. Bukan hanya saya, petani, nelayan, pembudidaya tambak. Mereka menjerit gitu kan. Kang Khalid. Iya. Berarti sejak adanya PSN PIK yang dikelola oleh korporasi, rakyat di sekitaran Banten itu jadi menderitanya itu melebihi waktu zaman Belanda. Makanya sampai saya ini dibawa di kehidupan zaman si Petung si Ji. Kata saya harus berhadapan dengan preman, harus tiap malam saya keluar atau jalan kemana aja bawa golok. Oh, berarti sekarang keadaan di sana sudah tidak aman ya kan? Tidak aman. Karena ada preman? Ya karena kan ada preman yang dibuat sengaja oleh penjajah. Karena kan ya tadi itu yang namanya penjajah kan senangnya itu kalau bahasa dulu apa tadi Davide Ad Impera. Divide ad Impera. Nah, modelnya begitu tuh. Memecah belah ya? Memecah belah. Dan pasti penjajah itu pandangannya. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini kita upkan ya untuk kasus-kasus ruwet yang ada di Indonesia, peradilan-peradilan, kekuasaan-kekuasaan yang menindas terhadap rakyat ya. Jadi rakyat di Banten Utara, Tangerang, seputar pesisir laut ternyata posisinya masih dijajah atau terjajah. Siapa yang menjajah di negeri yang merdeka? Nah, ini yang perlu kita kupas tuntas supaya nelayan seluruh Indonesia yang ada di pesisir pantai bisa tahu bahwa kondisi Tangerang, Banten, dan seluruh pesisir di barat bagian utara Pulau Jawa telah dikuasai oleh, saya duga ya, penindas rakyat ya. Dan termasuk pagar laut ya yang dibikin ya katanya swadaya masyarakat ya. Tapi itu saya duga hanya pengalian isu aja. Sebetulnya pagar laut itu memang dibikin untuk untuk reklamasi ya. Lautnya mau ditimbun, sungainya mau ditimbun, mau dibangun apartemen, mau dibangun sebuah negara kecil di situ. Dan intinya saya duga, saya prediksi itu ada negara di dalam negara ya. Jadi ini ada seseorang ya, seorang nelayan yang bernama Pak Kolik ya. Dia berani melawan ya, karena merasa ditindas, merasa dijajah di negeri yang merdeka. Pak siapa namanya tadi, Pak Anu ya, yang dari Banten tuh ya, Pak Kolik ya. Dia menyebut nama pelaku pemagaran laut di perairan Tangerang ya. Pelakunya disebutkan oleh Pak Kolik ya, seorang nelayan. Jadi Pak Kolik, seorang nelayan ini membuka semuanya ya. Jadi awalnya Pak Kolik nelayan ini menanyakan kepastian undang-undang mengenai pengaturan kelautan berkaitan dengan adanya pagar misterius sepanjang 30 km ya. Dan dia menegaskan segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut ya harus mengantongi izin, sekalipun pemanfaatan itu dilakukan oleh masyarakat setempat. Tapi kalau pemanfaatan laut dilakukan atau pemagaran laut dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan cara swadaya, itu sangat tidak mungkin ya, karena biayanya ratusan miliar ya. Nah, jadi itu hanya pengalian isu dan lagu lama yang dilakukan oleh, saya duga, oleh penjajah di negeri yang sudah merdeka ya. Oke, kita lanjut. Laut, tapi disatukan oleh laut gitu kan. Nah, ketika ada nelayan di Tangerang yang menjerit gitu kan, karena pagar-pagar ini terkotak-kotak gitu kan, entah ini untuk apa, tapi saya paham itu untuk apa. Mungkin artinya ya udah saya bilang di TV buat budidaya rumput laut bukan, buat kerang hijau juga bukan, buat rumpon juga bukan, malah justru lebih
lebih pasnya itu ketika diplot, oh ini adalah sketsa, tambak-tambak gitu kan. Yang saya ngerinya ini ada jual beli hitam gitu. Dugaan saya di situ malah lebih logikanya masuknya di situ. Kemudian disiapkanlah geret-geret dibeli gitu kan, dioper nama lagi menjadi akte jual beli, kemudian di SHM kan atas nama yang lain gitu kan. Saya justru mikirnya begitu, karena ketika saya mikir untuk budidaya rumput laut juga nggak masuk. Ketika saya mikir untuk budidaya kerang hijau juga nggak masuk. Ketika saya berpikir untuk nelayan sero juga nggak masuk. Ketika saya berpikir untuk jadi nelayan bagan juga nggak masuk juga. Sampai ke tingkat, oh jangan-jangan ini seperti buat pemecah gelombang. Oh ternyata bukan begitu juga. Nah akhirnya kan saya mentok mikir gitu kan. Nah justru yang terakhir saya mikir adalah ketika ini diplot, ini sketsa kotak-kotak gitu kan. Blok A, blok B terus. Nah yang herannya pagar itu kok hanya tumbuh di wilayah yang diplot sebagai proyek yang di PSN kan. Itu yang saya mikirnya gitu kan. Nah artinya ketika ini terjadi, kalau saya sih bukan ahli hukum ya kan, makanya nanti mungkin ada, kalau ada beberapa ahli hukum kira-kira seandainya kemudian ternyata adalah udah ada SHM 300 SHM udah dikeluarkan gitu dari BPN misal ini Pak, kira-kira secara hukum bangsa ini SHM keluar di atas laut gitu kan, kira-kira sah nggak secara hukum gitu. Ini masa seandainya gitu. Kalau misalnya bukan seandainya, takut dituntut, misalnya takut dituntut secara hukum, misalnya bukan ahli hukum. Kalau urusan ahli kan mungkin saya bisa gitu. Nah maksudnya ketika saya ini sebagai masyarakat yang merasakan kejadiannya brutal gitu kan, laut dipagar di kotak-kotak, sehingga ketika saya untuk mencari ikan ini ruang lingkupnya jadi sempit gitu. Dan itu yakin bukan saya doang yang merasakan, yakin petani rajungan juga yakin sama deh apa yang saya rasakan. Nah kalau misalnya ada nelayan yang tidak merasa terganggu itu, kayaknya harus dipertanyakan lah. Jadi nelayan asal Banten yang bernama Pak Kolik ini ya, dia berani ya, dia melawan, bahkan dia berani mati. Kalau memang pemerintah tidak mau mengatasi masalah pemagaran laut ilegal atau bisnis hitam yang ada di laut Indonesia bagian utara ya, Jakarta Utara, Tangerang, Banten ya. Jadi masyarakat Banten yang dipelopori oleh Pak Kolik ini ingin mengadili sendiri atau melawan sendiri, mending mati daripada dia ditindas ataupun dijajah di negeri sendiri, dan yang jajah adalah diduga ya dari naga emas ya. Kawan-kawan sudah paham ya naga emas itu apa ya. Jadi lebih lanjut Kolik ya, nelayan yang berani itu ya, yang cerdas itu ya, menyebut nama tiga ya, diduga merupakan pelaku pemagaran laut di perairan Tangerang ya, yaitu Akhwan ya, serta dua sosok yang disebut Kolik sebagai anak buah Akhwan, yaitu siapa itu Alia Fufiloh ya, dan Engcun Singkek ya. Engcun itu semuanya Singkek itu. Itu sangat berbahaya ya, saya duga sangat berbahaya ya. Dia menindas dan menjajah rakyat secara tidak kelihatan ya, saya duga demikian ya. Saya mendukung nelayan yang cerdas ini ya, Pak Kolik ya. Jadi pernyataan Kolik ya mengenai sosok tersebut lantas dipotong oleh presenter dan dialihkan kepada staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan ya. Jadi presenternya itu merasa ketakutan kalau menyinggung nama-nama besar dari negeri seberang yang dia menguras kekayaan yang ada di Indonesia ya. Dia presenternya mungkin takut ya. Jadi pembicaraannya terus dialihkan ya. Jadi dalam pemberitaan suatu media yang kredibel dan terpercaya baru-baru ini, nama Akhwan disebut terlibat dalam kasus pagar laut misterius di pengairan Tangerang. Akhwan itu kalau nggak salah bosnya ini ya, PT Agung Sedayu, yang PIK itu loh, Pantai Indah Kapuk, apartemen mewah besar yang menimbun laut dijadikan kota itu loh. Jadi Akhwan adalah pendiri PT apa ya? PT Agung Sedayu Group ya, yang memiliki nama asli Sugianto Kusuma, itu nama Jawanya, nama Indonesianya, tapi nama singkeknya itu kan Akhwan kan, yang bermata agak kedip-kedip itu loh. Jadi PT Agung Sedayu Group sendiri merupakan pengembang dari proyek strategis nasional ya, atau PSN di Pantai Indah Kapuk ya, atau PIK 2 ya. Oke, selanjutnya kita simak ya. Ini Pak ya, nelayan yang cerdas dan dia berani mati melawan penjajah. Oke, kita simak. Menjadi korban untuk speak up ya, segera menyampaikan kepada publik melalui video tentang kezaliman itu, tentang tanahnya yang dirampas, tentang harga yang murah, tentang tanah yang belum dibayar, tentang laut yang dipagari, tentang sungai yang diuruk, dan berbagai dokumentasi lainnya, karena itu juga nanti akan jadi bahan pembuktian kami di pengadilan. Yang kedua, betul ini ansih bisnis, tapi bisnis ini benar-benar mengumpulkan cuan besar dari keringat dan penderitaan rakyat. Dan kami sudah tegaskan berulang kali bahwa cuan besar itu bukan hanya untuk
Aguan, tapi juga untuk Antoni Salim. 89,2% saham dari PT PANI itu dikuasai oleh patungan usaha dari Aguan dan Antoni Salim. Jadi spesifik saya ingatkan kepada Antoni Salim, sebenarnya kalau saudara Antoni Salim hang up, keluar dari sudah pasti Aguan kolaps. Karena komposisi permodalan Aguan jauh lebih kecil ketimbang Antoni Salim. Dan sebenarnya Antoni Salim bisa berkiprah bagi bangsa dan negara dengan bisnis-bisnisnya yang memang memberikan manfaat bagi segenap rakyat. Misalkan Indofood ya, bisnis menyediakan pangan, menyediakan fasilitas dan sebagainya. Tidak perlu terlibat dengan bisnis-bisnis hitam yang merampas tanah rakyat, yang memang cuannya besar sekali. Kalau Anda masih berlindung bahwa Anda tidak terlibat langsung, memang tidak terlibat langsung di lapangan. Yang terlibat langsung di lapangan misalkan soal pemagaran laut, bukan Antoni Salim, ya. Bukan Aguan, iya, tetapi Eng Chun atau Gojali, Ali Hanafi Lijaya, kemudian Mandor Mehmet, ini adalah orang-orang yang bekerja untuk dan atas kepentingan proyek PIK 2 punya Aguan dan Antoni Salim. Jadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Aguan. Kalau Aguan mengakui ada mafia tanah di bawah, dan hari ini pun mengakui misalnya ada masalah dalam proses pembebasan lahan, jadi keduanya, baik Aguan ataupun Antoni Salim, tidak bisa cuci tangan dengan menyatakan itu kesalahan ada di bawah. Karena pada akhirnya tanah ini menjadi asas produksi bagi industri properti yang dikelola oleh Pantai Indah Kapuk 2. Nah, saya menyebut bahwa kejahatan terhadap perampasan tanah ini bersifat TSM, meminjam istilah yang umum digunakan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. Terstruktur karena melibatkan banyak pejabat-pejabat, dari pejabat desa, pejabat di kecamatan, pejabat di BPN, pejabat di Pemda, bahkan sampai kementerian dan lembaga. Karena modus operandinya adalah dengan merampas menggunakan sarana hukum, yakni menerbitkan sertifikat-sertifikat untuk merampas tanah rakyat atau ditempatkan di laut dan pantai yang kemudian diklaim menjadi milik mereka. Jadi pemagaran laut adalah prakondisi untuk menguasai secara de facto tanah-tanah itu untuk industri properti mereka, di mana secara de jure-nya tanah-tanah itu sudah dikuasai oleh mereka. Sistematis, karena proses perampasannya tidak hanya di bibir pantai atau tidak hanya di laut, tidak hanya di darat, tetapi seluruh wilayah yang sudah masuk peta tapak pengembangan bisnis mereka itu dirampas. Ya, ada tanah rakyat yang umumnya di daratan dan sebagian di dekat pantai, ada tanah negara mayoritasnya di pantai dan di laut, termasuk di sungai-sungai yang diuruk dan jalan dan segala fasilitas publik yang pengelolaannya oleh negara. Dan ini semua adalah tindakan yang sangat tersistematis dan terakhir masif. Ini tidak hanya terjadi di satu RT, tidak hanya terjadi di satu RW, tidak hanya terjadi di satu desa, bahkan terjadi di 9 kecamatan atau 10 kecamatan, bahkan terjadi di 1 hingga 2 kabupaten di Provinsi Banten, yakni Kabupaten Tangerang sampai ke Kabupaten Serang, di mana ada 1 kecamatan, yakni Kecamatan Tanara yang terdampak proyek penindasan, proyek perampasan tanah rakyat. Jadi kepada Antoni Salim, saya imbau kepada saudara untuk segera hangout dari bisnis ini, dan saya pastikan bisa berhenti. Tetapi kalau bisnis ini tetap jalan, berarti Anda pasang badan. Berarti Anda punya andil terhadap penderitaan perampasan tanah rakyat yang terjadi di Republik ini. Dan terakhir, kepada negara. Sebenarnya tidak perlu lagi kami ini bersuara, karena memang fungsi, tugas, dan tanggung jawab untuk melayani, melindungi rakyat itu ada pada negara. Nunggu berapa lama lagi? Pemerintah. Nunggu argumentasi apa lagi pemerintah untuk bertindak? Nunggu penderitaan yang macam apa lagi sampai keluar keputusan untuk membatalkan status PSN dan segera menghentikan proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim ini? Saya tanya itu. Apakah menunggu banyak rakyat yang menderita lagi, atau banyak rakyat yang celaka lagi gara-gara kendaraan proyek PIK 2 yang sudah memakan korban hingga jiwa? Atau menunggu pemagaran laut itu bukan hanya 30 km, tapi menunggu seluruh bibir pantai di wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia dipagari dan berubah menjadi negara kesatuan Republik Aguan. Oke kawan, kita lanjut ya. Sebetulnya Pak Kholik ini ya, dia yang cerdas dan pemberani dan berani mati. Dia sudah bergabung dalam puluhan organisasi atau ormas ya, dan diberitakan bahwa puluhan ormas dan lembaga swadaya masyarakat ya atau LSM dari berbagai wilayah di Provinsi Banten pada Minggu pagi tanggal 12 Januari kemarin ya 2025 berkumpul di depan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang ya, menggelar Kongres Rakyat Banten. Acara dimulai pukul 9 ya, menyusung yang bertemakan Kongres Rakyat Banten Menang dan menjadi ajang konsolidasi rakyat Banten dan menyuarakan penolakan terhadap proyek yang dinilai menindas masyarakat ataupun menjajah masyarakat ya. Acara ini menghadirkan berbagai elemen masyarakat ya, mulai dari ormas, LSM hingga aktivis lokal yang selama ini dikenal vokal dalam membela hak-hak rakyat ya. Mereka menyuarakan keprihatinnya atas dampak pembangunan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 di kawasan pesisir Tangerang Utara. Proyek tersebut dianggap sebagai bentuk perampasan tanah masyarakat yang mengancam keberlangsungan hidup warga lokal ya, terutama nelayan dan petani kawasan tersebut ya, dijajah ataupun ditindas. Saya duga demikian ya. Sejumlah organisasi seperti Timur Indonesia Bersatu atau TIB Banten, Forwatu Banten, Perpam Gempar, LSMP MPR Indonesia,
dan apa itu PM paper, kalau salah mohon dikoreksi ya. Maklum ingatan saya sudah tua, sudah tidak produktif. Jadi ya tolong nanti like dan subscribe-nya ya, biar saya lebih ingat lagi ya. Demikian ya, sejumlah organisasi ya tadi ya. Lainnya juga ikut hadir waktu itu menyuarakan aspirasi mereka ya. Setiap organisasi diwakili oleh orator ya. Orator yang menerangkan itu loh. Orator yang menyampaikan kritik dan pandangan terkait proyek tersebut ya. Si Kolik tadi dan dalam orasinya menyatakan bahwa proyek Pantai Indah Kapuk 2 tidak hanya merampas tanah rakyat tapi juga menghilangkan mata pencaharian mereka ya. Jadi mereka hadir di sini untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Banten yang terdampak proyek itu ya. Jadi Arwan dari Formatu Banten juga menambahkan bahwa pembangunan ini melanggar berbagai aturan hukum dan tidak mengindahkan kepentingan masyarakat lokal ataupun masyarakat kecil ataupun nelayan ya. Jadi kongres ini menghasilkan pernyataan sikap yang disampaikan secara terbuka di hadapan peserta kongres, menyatakan pernyataan tersebut berisi tuntutan tegas terhadap pemerintah untuk menghentikan proyek Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 dan mencabut statusnya sebagai proyek strategis nasional ya, proyek strategis nasional. Berikut ini pernyataan sikap yang disampaikan ya. Nomor 1, menolak pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 ya, karena merugikan besar masyarakat Banten termasuk penindasan dan penjajahan ya. Menolak kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut status strategis proyek nasional ya, PSN ya. Dan dari pembangunan PIK 2 ya, selain membacakan pernyataan sikap, setiap orator dan organisasi yang hadir diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Dalam sesi ini banyak kritik dan tajam yang dilontarkan terkait dampak buruk proyek PIK 2 ya, termasuk proyek yang baru-baru ini ya, yaitu pagar laut ya. Pagar laut yang dibangun oleh seorang yang misterius yang ternyata sudah diungkap oleh Pak Kolik. Jadi pagar laut itu yang membangun adalah Akhwan, tapi melalui tender-tender ke bawah. Jadi atasnya, bos paling atas itu tidak terdeteksi, yang terdeteksi hanya mandor-mandor di lapangan dan operator-operator dan pekerja di lapangan. Itu yang terdeteksi. Untuk dalangnya kan atau apa ya, saya akan cerita nih. Si A punya tanah, gitu kan, nggak mau jual, tiba-tiba diurung. Nah, setelah diuruk disamperin, dikasih DP. Nggak diterima, tanah udah diuruk. Iya kan? Diterima nggak sesuai harganya. Ini kan sama dengan kasih nggak? Diintimidasi. Modelnya begitu, cuman nggak begitu doang, cara doang yang berbeda. Mau dikasih nggak? Kan gitu doang. Teror ya? Cuman bedanya bukan mau dipukul, diuruk dulu. Kalau nggak begini, saya petani tambak. Yang namanya petani tambak itu ternak ikan bandeng, butuh sirkulasi air. Lah tempat sirkulasinya diuruk sungainya, lah otomatis nggak ada sirkulasi. Kalau nggak ada sirkulasi kan salinitasnya tinggi, akhirnya mati ikannya. Nah kira-kira kalau terus-menerus begitu, nanam lagi mati lagi ikannya, nanam lagi, waduh ini nggak bisa dikelola nih tambak. Tiba-tiba datang dah dibeli aja, dijual aja, ya jual lah, pusing. Terus dibeli murah itu ya? Dibeli murah 50.000 per meter. Itu masih mahal 50.000 ya. Kalau sampai ke tangan yang punya itu 50.000 nggak atau sudah terpotong-potong? Kalau saya mengetahui data yang ada, saya menemukan gitu. Nih, dengan terpaksa nih kita jual 50.000. Gitu kan. Sama Pak Heri, yang beli Pak Heri nih. Nah, Pak Heri ini sebenarnya mah nanti ke Ali Hanafi dia jualnya nih. Nih Ali Hanafi, ini Pak Heri ini tangan kanannya Ali Hanafi. Oh, berarti ada perantara lagi. Iya, Ali Hanafi punya tangan kanan siapa? Jadi berjenjang ya? Berjenjang gitu. Jadi kalau perusahaan mah, ntarlah ceritain Pak Heri tahu. Nah, cuman ini setelah di ACC 50.000 per meter, gitu kan, jatuh ke tangan saya nyambuk tidak 50.000 per meter. 30.000. Jadi sampai ke tangannya Kang Holid tinggal 30.000, itu jadi potong lagi 2.000. Berarti menderita dong ya rakyat di sana? Nah, itu kan bukan penjajahan itu udah itu mah. Makanya artinya saya siap mati itu ya itu, saya nggak mau dijajah. Terakhir saya pengen ngomong nih sama negara ini mau ngomong. Saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya nggak akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Gitu. Walaupun kecil saya berani. Gitulah. Harusnya kan negara yang punya alat, apa bahasa elitnya alat tuh? Instrumen. Gitu. Negara punya banyak instrumen harusnya untuk melindungi saya sebagai rakyat. Nah ini mah buat alat pukul, korporasi mukul saya, yang beli saya, segala macam saya kok buat mukul saya. Gitu. Awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergolak Nusantara ini. Itu. Jadi menurut Kang Holid seharusnya negara ini hadir memberi kesejahteraan dan melindungi rakyat di Banten termasuk Kang Holid, tapi ini sebaliknya. Sebaliknya. Harusnya kewajibannya kan itu. Ya, harus mensejahterakan rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia katanya kan begitu. Lah ini mau diserahin ke korporasi. Kok